Talimbahan Rabit. Karya Aliman Syahrani dalam buku antologi berjudul Sumpah Batu Kapala Pitu. Cerita rakyat dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Pang Utat bergegas menyilak lebat belukar. Langkahnya seperti berburu dengan temaram senja yang mulai luruh membelah langit. Di belakang Indung Lumuh menjajari langkah suaminya dengan langkah bergegas pula. Sepasang suami istri dari penduduk suku Dayak Meratus itu berangkat ke dalam hutan untuk mamuai wanyi. Mereka sengaja memilih berangkat ketika hari sudah senja, agar saat tiba di tempat perburuan malam hilang bayang. Malam hari adalah waktu paling ideal untuk mengambil madu agar terhindar dari sengatan lebah. Malam hari yang dipilih pun adalah pada saat tidak sedang ada cahaya bulan. Semakin gelap malam, semakin sempurna waktu untuk melakukan perburuan mamuai wanyi. Satu lubak lagi kita sampai, kata Pang Utat memberitahu istrinya. Sampailah mereka pada sebatang pohon kusi yang sangat besar dan tinggi. Senja sudah di kulum malam ketika keduanya menyiapkan seluruh peralatan mamuai wanyi. Pak Utat mulai memanjat pohon kusi dengan berpegangan pada pasak-pasak sigai dan batang bambu, membawa segulungan besar tali haduk yang dikalungkan menyilang tubuh dan sebilah parang terselip di pinggang. Sementara di bawah pohon kusi, Indung Lumuh istrinya menyiapkan beberapa buah ember untuk mewadahi madu lebah. Malam kian lebam. Setelah menunggu beberapa saat di bawah pohon kusi, Indung Lumuh memperkirakan suaminya sudah sampai di atas pohon kusi dan bersiap untuk mamuai wanyi. Benar saja, tak berapa lama terdengar suara pelan suaminya di atas pohon kusi, memintanya untuk mengikatkan sebuah ember pada tali haduk yang diulurkannya. Belum lagi sampai 10 tarikan napas, ujung tali haduk menggantung tepat di atas kepalanya. Ia kemudian menjangkaunya dan mengikatkannya ke tangkai sebuah ember dengan erat. Secara perlahan ember tersebut bergerak naik ke atas ditarik oleh suaminya. Di bawah pohon kusi, bersama pekat malam dan keriuhan suara penghuni hutan, Indung Lumuh menunggu uluran ember pertama berisi madu. Tak berapa lama, terdengar kembali suara lemah Pang Utat dari atas pohon kusi, memintanya untuk menyambut ember berisi madu yang akan diulurkannya. Pada awalnya Indung Lumuh merasa sedikit heran, kenapa suara suaminya jadi sedikit berubah lemah dan terdengar agak parau. Namun, ia kemudian memaklumi hal itu barangkali adalah cara suaminya agar suaranya tidak mengganggu kawanan lebah yang madunya sedang ia puahi. Kini Indung Lumuh bersiap penuh menyambut ember pertama berisi madu yang diturunkan suaminya. Di antara cahaya langit malam yang samar, Indung Lumuh melihat sebuah ember bagai siluet terulur perlahan digeret dengan tali dari atas pohon kusi. Malam benar-benar hitam, sehingga ia tidak bisa melihat madu dalam ember yang diraihnya. Ia hanya segera melepaskan ikatan talinya di tangkai ember dan langsung menggantikannya dengan ember yang lain lagi untuk ditarik kembali oleh suaminya ke atas pohon kusi. Keadaan itu terus berulang hingga ember yang diturunkan Pang Utat sudah berjumlah 7 buah. Sampai sejauh itu, Indung Lumuh belum bisa melihat isi ember karena malam sangat gelap. Mereka sebenarnya sudah menyiapkan sebuah culuk sebagai penerangan, yaitu ruas bambu berisi minyak tanah dan diberi sumbu sabut kelapa. Namun, ia sudah dipesankan oleh suaminya agar tidak menyalakannya sebelum ia selesai mengambil madu dan kembali turun ke tanah. Cahaya api bisa mengganggu kawanan lebah yang madunya sedang kupuai. Begitu peringatan Pang Utat kepadanya. Suaminya itu juga menjelaskan bahwa jika kawanan lebah yang jumlahnya ribuan itu sudah menyerang manusia yang mengambil madu, sengatannya bisa membuat para pamuai wanyi kesakitan dan kehilangan keseimbangan di atas pohon hingga terjatuh. Setelah ember ke-7 yang diulurkan suaminya dan Indung Lumuh menggantikannya dengan ember ke-8, lama ia menunggu, namun suaminya tidak juga mengulurkan ember kembali dari atas pohon kusi. Ia menduga pastilah madunya sudah habis dipuai suaminya. Atau mungkin juga suaminya berpindah ke pokok dahan lainnya yang juga terdapat sarang lebahnya. Hari sudah mendekati tengah malam. Dengan sabar, Indung Lumuh menunggu beberapa saat lagi. Namun hingga sejauh itu ia masih belum juga mendengar instruksi suaminya untuk menyambut ember berisi madu yang diturunkannya.
Ia mencoba menajamkan pendengarannya ke arah atas pohon kusi karena ia tak bisa melihat dalam kegelapan. Namun sekedar bunyi gelutak atau gemerisik dari aktivitas suaminya pun tidak ia dengar. Setelah menunggu kira-kira sepekinangan lagi, namun tidak juga ada tanda-tanda suara atau bunyi dari aktivitas suaminya dari atas pohon kusi. Ia mencoba memanggil, apakah sudah selesai memuai wanginya? Tidak ada jawaban. Hanya suara-suara binatang malam dan penghuni hutan yang bersisa hutan. Indung Lumu memanggil lagi. Apakah madunya sudah habis? Tetap tak ada sahutan. Indung Lumu terus memanggil. Apakah kau sudah selesai, Apang? Masih tak ada sahutan. Suara Indung Lumu hanya menampi ke ruang sepi. Ia memanggil lagi. Kali ini suaranya agak keras dan cemas. Ada apa, Apang? Kembali suara Indung Lumu hanya ditelan sepi dan beku malam. Sebuah insting alamiah berupa rasa takut dan khawatir mulai melandanya. Apang, turunlah Apang. Suaranya kini sepenuhnya cemas dan kalut. Setelah memanggil dan memanggil lagi, dan tetap pula tak ada jawaban dari suaminya, Indung Lumu mengambil keputusan untuk menyalakan obor guna membantu penglihatannya ke atas pohon kusi. Keputusan itu ia ambil bukan karena ingin melanggar pesan suaminya, tapi kali ini situasinya berbeda. Instingnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sumbu Culuk kini sudah ia surut dengan pemantik. Lidah api mulai menari-nari di puncak sumbu di lubur angin malam yang luruh mendirus. Pertama-tama, Indung Lumu mengarahkan cahaya obor ke atas kepalanya ke arah pohon kusi. Ia masih tidak bisa melihat apa-apa di atas pohon kusi. Matanya belum terbiasa beradu dengan cahaya obor yang berpendar dalam gelap malam. Setelah beberapa jenak matanya berjuang, kini ia mulai terbiasa melihat dalam gelap meski kabur. Dibantu remang-remang cahaya langit malam, secara samar namun meyakinkan, ia melihat sesosok bayangan hitam besar baribai dari satu dahan kusi ke dahan yang lain. Sambil baribai sosok itu juga mengeluarkan bunyi manjigung yang sangat keras dan menyeramkan. Indung Lumu sudah mengenal dan sering pula mendengar cerita tentang sosok hitam itu. Sosok itu pastilah seekor macan harimau, tepatnya macan jadi-jadian. Di manakah Pangutat suaminya? Instingnya kemudian bergerak ke arah yang lain. Indung Lumu segera menurunkan obor di tangannya ke barisan ember yang tadi diturunkan suaminya. Saat itulah ia melihat semua ember beserta isinya dan menjadi histeris. Ember-ember itu penuh dengan bagian-bagian tubuh manusia yang sudah terpotong-potong dan terkoyak-koyak berkuah darah. Tubuh Pangutat, suaminya. Seperti kijang betina yang terluka, Indung Lumu segera berlari menuju perkampungan terdekat sambil melolong histeris. Tubuhnya melesat menerabas gelap malam seperti berkejaran dengan cahaya obor di tangannya memercikan bara, berkesiuran beradu dengan pekat malam belantara meratus. Malam itu juga, warga kampung mengambil ember-ember berisi potongan tubuh Pangutat. Saat potongan-potongan tubuh itu disatukan kembali untuk keperluan penyelenggaraan jenazah keesokan harinya, tidak satu pun ada yang kurang dari anggota tubuh warga suku Dayak Meratus Pamuewanya tersebut, kecuali hatinya. Memang sudah dimafhumi oleh seluruh warga kampung di pegunungan Meratus bahwa seekor macan harimau jadi-jadian hanya akan mengincar hati manusia yang jadi korbannya. Hutan tempat terjadinya pemangsaan oleh macan harimau jadi-jadian itu dinamakan warga sekitar dengan Talimbahan Rabit. Mengambil dari peristiwa naas terpotong-potong dan koyaknya tubuh Pangutat, si Pamuai Wanyi tersebut. Dalam bahasa Dayak Meratus, Talimbahan berarti terlepas atau terpotong, sedang Rabit berarti robek atau koyak. Hutan tersebut terletak di Desa Lumpangi, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai saat ini hutan tersebut masih utuh dan angker. Tak ada warga kampung yang berani merambahnya untuk dijadikan ladang ataupun sekedar mengambil pohon-pohonnya. Hutan-hutan di Pegunungan Meratus memang penuh daya mistis. Setiap mereka yang mendatanginya, apalagi pada malam hari, akan menjadi sebuah perburuan mendebarkan yang sangat berbahaya sekaligus memberikan pelajaran berharga. Hutan-hutan Meratus memiliki caranya sendiri untuk mendekatkan dirinya dengan manusia. Bahaya demi bahaya yang mengancam
menuntut kepada para pendatang untuk lebih memahami karakter hutan yang mereka rambah. Hutan-hutan meratus juga mengingatkan kepada siapa saja untuk mematuhi norma-norma sosial dan kearifan lokal yang berlaku di sana.